perikop di Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-15. Daniel pasal 1 ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-15. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan. Begini firman Tuhan. Lalu raja berkata kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang asli. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Mishael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hanania dinamainya Sadrak, Mishael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanania, Mishael, dan Azaria, "Adakah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kisah ini tentang seorang nabi yang bernama Daniel. Daniel adalah salah seorang dari keempat namanya, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kita tadi baca, adalah seorang yang berhikmat. Dia adalah salah satu dari keturunan raja. Kita bilang keturunan raja Yehuda. Jadi pada saat Yehuda kalah kepada kerajaan Kasdi, di mana seluruh orang-orang muda, orang-orang yang pintar, tidak semua orang-orang muda yang pintar pada saat itu diangkut oleh kerajaan Kasdi, tapi dipilih beberapa orang, dan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang terpilih. Saya mau berikan judul khotbah malam hari ini, konsep yang benar. Pada saat Daniel bersama dengan teman-temannya hidup di dalam kerajaan di mana mereka ditawan, di situ berbau bukan hanya Daniel saja, tetapi mungkin ada dari kerajaan-kerajaan lain yang dididik di sana, yang diajar di sana untuk menjadi seorang pelayan raja. Kita bilang dipilihlah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas untuk melakukan tugas negara yang raja berikan kepada mereka. Selama mereka dididik, mereka hidup di dalam pemeliharaan yang istilahnya kalau dibilang fasilitas yang enak.
fasilitas yang enak, bukan fasilitas yang tidak enak. Mereka diberikan makanan-makanan raja, mereka diberikan sesuatu hal yang menurut mereka itu enak. Tetapi konsepnya Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego tidak mencemarkan dirinya dari kenajisan. Kita bilang mereka dikasih makan daging dan minum anggur. Pada saat mereka diberi makan itu, hidup mereka tidak boleh dicemarkan. Karena menurut ajaran hukum Taurat orang Israel, memakan daging yang berdarah atau memakan daging tanpa ada korban adalah sesuatu hal yang najis. Dan minum anggur itu adalah sesuatu hal yang najis buat mereka. Karena minuman itu beralkohol, itu yang merusak kehidupan mereka. Pada saat itu Daniel bersama dengan ketiga sahabatnya mempunyai konsep bahwa mereka tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu. Karena mereka dari kecil sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka menjadi tawanan satu kerajaan di mana mereka berada, konsep mereka adalah Taurat. Konsep mereka adalah Taurat. Artinya mereka mengikuti cara didikan Taurat. Cara didikan Taurat yang membuat mereka semakin hari semakin mengerti dan memahami apa itu yang baik dan apa itu yang tidak baik. Pada saat mereka berbaur dengan teman-temannya pada saat itu, orang-orang di sekitar teman-temannya berkumpul pada saat itu, mereka tidak berkompromi sama sekali. Pada saat Aspenas Aspenas menyuruh kepala istana raja untuk memberikan makanan yang sedap, tapi mereka bilang tidak. Kami mencemarkan. Kami memprotek bahwa hidup kami tanpa makanan itu kami tetap sehat. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, jujur-jujur aja, kita berkompromi dengan cara dunia. Tidak seperti Daniel. Daniel punya pemahaman bersama dengan ketiga sahabatnya, tidak berkompromi dengan cara apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lihat pada saat itu. Karena makanan raja adalah makanan yang istimewa pada saat itu. Tidak semua orang dapat makanan raja. Hanya orang-orang pilihan yang menerima makanan raja. Jadi mereka punya konsep seperti ini. Kami tidak mau menajiskan diri kami, dan mereka tidak mau berkompromi dengan itu semua. Mereka bilang makanan mereka hanya sayur dan air putih. Selama 10 hari mereka menantang. Kepala istana raja bilang, berikan kami waktu 10 hari. Saat 10 hari engkau boleh melihat kehidupan kami dengan orang-orang yang memakan makanan raja. Artinya mereka punya pendirian yang teguh, pendirian yang kokoh. Artinya pada saat mereka berkata seperti itu, ada kekuatan Tuhan yang melakukan mereka. Ada hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tapi kadang-kadang kekristenan zaman sekarang selalu berkompromi dengan cara-cara pada saat mereka menghadapi masalah. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang tidak mau berkompromi dengan apapun juga. Apapun juga. Kita berkompromi pada saat kita menghadapi satu masalah. Kadang-kadang kita mengikuti cara pandang dunia. Seharusnya dunia harus mengikuti cara pandang kita. Karena apa? Karena ada Yesus yang melakukan segala sesuatu yang dahsyat. Dia mau menyatakan itu bahwa setiap orang yang ada di dalam Tuhan, setiap orang yang ada di dalam Tuhan, dimanapun dia berada, menjadi sesuatu hal yang luar biasa, bahkan menjadi sesuatu hal yang berharga. Dan mereka menaruh konsep itu dalam hidup mereka, konsep yang benar dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah berkompromi. Selama 10 hari mereka akan makan sayur, minum air putih biasa. Secara manusia itu tidak mungkin makan sayur dan air putih.
diet namanya. Diet sayur. Ya. Tapi selama 10 hari itu bukan hanya makanan yang mereka dapatkan. Artinya bukan hanya makanan sayur dan minum itu, tapi kita tidak mengajarkan bagaimana caranya, tapi mereka punya hubungan dengan Tuhan. Mereka punya kepastian bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia puji adalah Allah yang memampukan segala sesuatu di dalam kehidupan. Mereka menatap, mereka percaya. Kalau zaman dulu Daud yang punya kebenaran bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Zaman dulu pada saat Daud melihat Goliat, dia tidak melihat masalahnya. Goliat besar. Dia tidak berkompromi dengan masalah yang dihadapi. Tapi Daud bilang, aku melawan kau dengan Allah Israel yang penuh kuasa. Daud hanya pakai batu kecil. Dan dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang membenarkan Daud. Allah yang melakukan segala sesuatunya buat Musa. Allah yang melakukan segala sesuatu yang dahsyat. Dan dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang membenarkan mereka. Selama 10 hari mereka menjalani hal-hal itu. Kita bilang sesuatu hal yang dahsyat terjadi. Hidup mereka beda dengan orang-orang yang makan makanan derajat. Mereka lebih sehat, mereka lebih kuat, mereka lebih smart, mereka lebih daripada orang-orang itu, Alkitab bilang. Mereka lebih daripada orang-orang itu. Artinya mereka mempercayai bahwa Tuhan kehidupan mereka, Tuhan kebenaran mereka. Ini harus ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Harus punya konsep yang benar, tidak kompromi dengan apapun. Kalau Alkitab bilang kita lebih daripada pemenang. Kalau Alkitab bilang bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, kita pun harus memperkatakan apa yang Alkitab katakan. Tadi kan kita nyanyi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Jadi itu bukan teori, itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi satu masalah, jangan pernah kita kompromi dengan sesuatu hal yang kita lihat. Tapi kadang-kadang kita orang Kristen, kita kompromi. Tidak apa-apa, cicailah. Jadi pada saat kita mengikuti cara pandang dunia, kita akan jeblok. Artinya kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kita sesuai dengan apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Yeremia bilang, rancanganku bagimu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera sukacita, rancangan yang penuh berkah. Jadi artinya Daniel mempercayai bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka adalah rancangan yang pasti, rancangan yang penuh kemuliaan. Satu hari mereka dikumpulkan, mereka berbaris. Di sini Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di sebelah sana orang-orang muda yang ditawan oleh kerajaan Kasdi. Dilihat secara penampakan, hidup mereka melebihi daripada orang-orang yang makan makanan raja. So kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan membela kita. Yang penting kita punya prinsip yang benar. Prinsip yang benar sesuai firman Tuhan. Prinsip yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita melakukan hal itu, Tuhan yang akan membela kita. Bagian kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bagian Tuhan akan melakukan segala sesuatunya buat hidup kita. Daniel melakukan bagiannya. Dia
dia percaya dia tidak akan menajiskan dirinya dengan Allah itu. Dia percayai Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dia mau nyatakan, saya punya Allah yang hidup. Saya punya Allah yang berkemenangan. Saya punya Allah yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus menjadi orang Kristen yang punya konsep yang benar. Ya. Orang muda harus punya konsep yang benar. Ya. Kadang-kadang kita orang muda terpengaruh dengan cara yang dunia memberikan. Contohnya tentang jodoh. Ya. Kalau saya belum usia nih, ya. Saya belum dapat jodoh nih. Ini contoh. Ya. Jadi hanya contoh. Jadi jangan dimasukin ke hati karena contoh. Ya. Gimana caranya? Ya. Dia mulai berpikir dengan konsep apa yang dunia berikan. Dia tidak mau percaya dengan konsep apa yang Tuhan berikan. Alkitab bilang terang dan gelap tidak boleh bersatu. Artinya terang itu adalah kita anak terang. Artinya kalau kita percayai bahwa Tuhan memberikan kita jodoh yang sepadan, imani bahwa kita mau jodoh yang sepadan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan terbaik dalam hidup kita. Artinya kalau kita punya keinginan untuk mendapatkan jodoh, kita datang sama Tuhan. Jangan cari konsep dunia. Kalau konsep dunia pasti kita akan mengecewakan. Tapi kita cari sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Saya punya pengalaman hidup saya. Saya sebelum saya menikah dengan istri saya memang berteman dengan seluruh wanita. Tapi tidak semua saya temani. Ya. Saya doa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau Tuhan yang memberkati hidup saya. Saya berdoa Tuhan, berikan saya wanita yang takut Tuhan. Inti dari saya mencari istri adalah wanita yang takut Tuhan. Wanita yang takut Tuhan. Saya percaya Tuhan menyediakan itu bagi saya. Akhirnya setiap hari saya doa sama Tuhan. Saya punya keinginan wanita yang takut Tuhan. Bukan yang cantik panasnya, bukan yang ohai bodinya, ya. Bukan yang kaya orang tuanya, bukan. Tapi orang yang takut Tuhan. Maka sakit, saya punya maksud orang yang takut Tuhan. Saya percaya, saya membangun rumah tangga berdasarkan Kristus. Takut akan Tuhan. Saya jalani hidup saya percayai bahwa konsep hidup saya, apa yang Tuhan katakan pasti terkenal. Saya ketemu dengan istri saya, mantan pacar saya, adik dari teman sekolah saya. Jadi setelah kami selalu alumni berkumpul di rumahnya selalu. Saya memang sering melihat dia kalau saya berkumpul di rumahnya. Saya nggak begitu kenal dengan istri saya. Dalam beberapa tahun, kakaknya bilang sama saya, Bro, lu udah punya pacar belum? Saya bilang, belum. Kenapa? Gue kenalin ya sama adik gue. Saya bilang, ya, udah namanya kenalin oke aja ya. Saya bilang, saya bukan jual mahal, laki-laki bukan jual mahal. Saya bilang, oke. Saya kenalan, pertama kali dikasih Facebooknya, saya kenalan, saya say hello, tidak pernah ada jawabannya. Oke, setelah berjalan lama, kayak kita bertemu, kita jalan. Ya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kalau memang dia yang Tuhan kasih sama saya, Tuhan bukakan segala sesuatu di dalam hidup saya. Setelah itu, ya, akhirnya kami menikah. Ya. Takut akan Tuhan harus ada di dalam konsep kita. Ya. Saya selalu doa Tuhan, takut akan Tuhan. Ya. Istri saya ternyata dia punya pelayanan di
di gerejanya dulu ya, dia seorang penari tamborin ya. Saya percaya Tuhan beri sama saya. Konsep itu yang ada dalam diri saya, maka Tuhan melakukan segala sesuatu. Hidup kita ini adalah apa yang firman Tuhan katakan. Kalau hidup kita punya konsep yang benar di dalam Tuhan, maka kita tidak usah takut. Tapi kadang-kadang iblis mau menggoyahkan kita. Ya. Masalah yang kita hadapi, dia selalu mau kita kompromi dengan dia. Ya. Dia selalu bilang, udah ikutin cara ini aja. Ya. Tapi kalau kita punya konsep sama Tuhan, kita tidak usah takut. Daniel pada saat itu dia tidak pernah takut. Hingga akhirnya kita bilang, mereka bertemu dengan raja dan bercakap-cakap dengan raja. Raja tertarik dengan mereka. Ya. Raja tertarik dengan mereka. Karena apa? Mereka beda dengan orang-orang muda pada zaman itu. Orang-orang muda yang jadi tawanannya raja. Dan dia semakin cepat, ya, semakin hebat, semakin berhikmat. Mereka menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Mereka tidak tercemar dengan apapun. Mereka punya prinsip yang luar biasa. Harusnya kita seperti itu orang Kristen. Tapi banyak orang Kristen konsepnya lain. Kita hanya KTP Kristen, tapi kelakuan tidak seperti apa yang Tuhan mau. Selama kita hidup, kita harus belajar apa yang firman Tuhan katakan. Konsep yang kita adalah firman Tuhan. Dan jangan pernah lari dengan apapun juga. Biarpun ujung kita itu mau, kita harus percayai Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah sumber berkat kita. Kalau kita bilang Allahku akan memenuhi setiap keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus. Iya, Tuhan mau konsep kita menurut apa yang Tuhan mau. So bagi Tuhan materi itu gampang, kecil bagi Tuhan. Yang Tuhan mau, kita tetap tinggal di dalam Kristus. Daniel dan ketiga sahabatnya tetap tinggal di dalam Tuhan. Biarpun mereka sebagai tawanan, tetapi mereka menjadi tawanan yang luar biasa. Kalau kita baca kitab Daniel dari ayat pertama sampai ayat terakhir, itu suatu hal yang spektakuler. Ya, kita sering dengar cerita Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, masuk ke gua, masuk mana? Iya, dapur api. Daniel masuk ke gua Singa. Ya, mereka enggak terpengaruh, biarpun mereka difitnah, mereka dianiaya, mereka percaya. Sadrak, Mesak, Abednego begini. Meskipun Tuhan yang kami sembah tidak membela kami akan tetap menyembah Dia. Meskipun mereka teraniaya, mereka tidak pernah goyah. Meskipun harus mengorbankan nyawa mereka, mereka tidak pernah goyah untuk menyembah Allah yang hidup, Allah Israel. Ya. Kita pun harus seperti itu. Meskipun kantong kita cekak, ya, meskipun masalah di kantor kita besar, kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, ya, apapun itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita dengan kita menjadi pemenang. Paulus bilang di salah satu Korintus 10, 1 Korintus 10:13 kalau nggak salah, boleh dibaca Pak Sandi. Sebelum kita menutup 1 Korintus 10:13 kalau nggak salah. Saya manusia kadang lupa juga ya. 1 Korintus 10:13. Boleh bantu saya pasang. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan.
Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Amin. Amin. Percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa. Bukan luar biasa. Daniel sangat bisa ambil itu percobaannya biasa, bukan luar biasa. Artinya kalau kita ada di dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, percobaan, tantangan yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, itu biasa, bukan hal yang biasa. Jangan sampai stres. Makanya kalau orang Kristen gak tinggal di dalam Kristus, pada saat dia menghadapi tantangan hidup ini, dia akan stres untuk gimana ya? Aduh, bingung ya. Maka banyak orang ujung-ujungnya bunuh diri. Dan bunuh diri itu nggak menyelesaikan masalah. Ya. Bunuh diri itu nggak menyelesaikan masalah. Atau lari ke dukun, nggak menyelesaikan masalah. Harus lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Orang Kristen itu harus tinggal di dalam Tuhan. Ya. Cobaan yang kita hadapi tidak melebihi dari kekuatan. Tuhan akan membela kita. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah pembela. Kalau Dia Allah pembela, artinya Dia akan membela kita. Tapi kita tetap harus ada di jalurnya Tuhan, harus ada di konsepnya Tuhan, ya, harus ada tetap tinggal di dalam Tuhan. Percaya bahwa Dia akan memenuhi setiap keperluan makhluk kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Percaya bahwa Dia akan menolong engkau. Kita bilang Dia akan mengangkat engkau naik menurun jadi ke bawah bukan di bawah. Mazmur 91 bilang bahwa 1000 orang di sisi 10.000 di sebelah kananmu, kita semua tidak menimpa kita. Karena apa? Kita tinggal di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Tuhan. Makanya kita harus ada di dalam konsepnya Tuhan. Harus ada di dalam rencananya Tuhan. Maka kita akan melihat hal yang dahsyat di dunia tanah. Saat Mesak, Abednego dan Daniel melihat sesuatu hal yang besar, ya. Tapi Tuhan mengangkat mereka luar biasa. Amin. Tuhan mau inginkan kita malam hari sebelum saya tutup khotbah saya, tetap ada di dalam konsepnya Tuhan. Ya. Hari-hari ini apapun yang kita hadapi, semua kita perlu punya masalah. Ya masa dia, saya pun ada masalah. Semua pasti kita semua di sini ada masalah. Tapi jangan melihat masalah itu besar dalam kehidupan kita. Kita boleh lihat masalah boleh ada dalam kehidupan saya untuk mendidik kita, untuk mendidik kita, untuk membuat kita tetap tinggal di dalam Kristus, untuk melihat setiap janji Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Lalu kalau Alkitab bilang Matius pasal 6 tentang kekhawatiran, Yesus sendiri yang bilang, kenapa kau khawatir? Burung di udara dia pelihara, bunga bakung di taman dia hiasi. Nah kita biji matanya Tuhan. Masa dia tidak melakukan sesuatu dalam hidup kita, bahwa kita tetap tinggal di dalam Dia. Ya, makanya konsep kita harus punya berubah, harus punya keintiman dengan Tuhan. Ya. Kalau kita tadi nyanyiku, oh sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita harus berubah, harus seperti Kristus. Jangan ngomong doang, teori doang, tapi kita harus praktek. Gimana caranya? Harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Gampang? Tidak gampang. Kita selama kita hidup, kita ada di dalam sekolah ujian-ujian yang kita ada, tantangan-tantangan yang kita ada. Ya. Tapi kita harus percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan adalah pembela kita. Tuhan adalah sumber berkat kita. Ya. Kalau kita bilang tidur pun kita diberkati, amin.
Jadi kalau kita tidur jangan terbawa dalam pikiran, nggak nyenyak kita tidur. Iya benar. Kalau kita tidur bawa dalam pikiran nggak nyenyak, nggak nyaman dalam hidup kita. Bangun pagi kita merasa berat, tegap kita. Tapi kalau kita menyerahkan sama Tuhan, bangun pagi kita akan menikmati berkat Tuhan. Dia berperkara dengan kita. Amin. Harus punya konsep hidup yang benar di dalam Tuhan. Jangan pernah kompromis kecil apapun. Ya, kita belajar bersama-sama. Malam ini kita berubah. Kalau kita pernah salah, kalau kita pernah mengikuti caranya apa yang dunia berikan, kita sadar malam hari ini kita berubah. Kita minta ampun. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Bedanya Petrus dengan Yudas, sama-sama mereka adalah menjual Yesus. Tapi Petrus tidak dapat uang pada saat dia jual Yesus. Dia jual Yesus pada saat di tengah orang banyak. Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu ada bersama-sama dia. Dia merasa takut dia mati. Ya. Sama-sama berdosa Yudas dan Petrus. Sama-sama menjual Yesus. Tapi Petrus dapat kesempatan. Yudas tidak dapat kesempatan. Karena apa? Dia sudah takut. Maka dia memberikan dirinya untuk membunuh diri. Dia bunuh diri. Dia gantung dirinya. Seharusnya dia punya kesempatan. Tapi dia tidak ambil kesempatan itu. Dia malah melihat hal yang masalah yang besar dalam dirinya. Petrus berdiam diri. Petrus menyesal keadaannya. Tapi pada saat Yesus bangkit, ya, Yesus bangkit. Kita bilang Lukas 24, Petrus yang pertama kali lari ke kubur Yesus. Pada saat wanita-wanita itu memberitakan kabar bahwa kubur itu kosong, Petrus yang pertama kali lari ke kubur Yesus. Dan dia lihat Yesus tidak ada di kuburnya. Ya, kita mau menyatakan ada kesempatan yang Tuhan berikan pada Petrus. Makanya pada saat Yesus ketemu Petrus, Yesus bilang sama Petrus, apakah mengasihi? 3 kali Yesus bilang seperti itu. Dan 3 kali Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi. Gembala anak domba-dombaku. Ya, artinya Tuhan mempercayai bahwa Petrus akan Tuhan pakai untuk belajar surga. Meskipun dia itu menjual Yesus. Ya. Kisah para rasul bilang pada saat dia ada di Serambi Salomo, dia berkhotbah di 3.000 orang. Luar biasa, 3.000 orang. Dan orang yang mendengar khotbah mereka berubah. Dan dia sama seperti Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan dia punya konsep yang benar di dalam Kristus. Kita pun harus punya konsep yang benar di dalam Kristus. Saat kita menghadapi masalah, tetap tenang, tetap percaya Tuhan memberikan kita. Kita mengatakan firman. Kita pun bilang bahwa firman itu ada di dalam hati dan mulut kita. Kita katakan itu pasti terkenal dalam diri kita. Kalau kita pujian lagu ini lagi, ku mau sepertimu. Seluruh badan
tidak kompromi dengan apapun juga. Ampuni kami kalau hari-hari belakang ini kami kompromi dengan apa yang kami hadapi, dengan masalah yang kami hadapi. Kami terpancing dan kami masuk di dalam itu. Tuhan, ampuni kami. Kami mempunyai konsep yang benar, yaitu memperkatakan firman dalam hidup kami. Kalau Alkitab bilang sesuatu yang terbaik dalam diri kami itu terjadi, kami imani itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, masalah yang kami hadapi adalah masalah atau pencobaan-pencobaan yang biasa yang kami katakan. Jadi kalau kita bilang ada pencobaan yang biasa dalam hidup kami, Tuhan, Engkau penolong kami. Itu artinya bahwa Engkau menyatakan Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang bertanggung jawab, Engkau Allah yang melakukan segala sesuatu. Bagian kami akan melakukan setiap tugas bagian kami di dalam Kristus Yesus. Dan bagianmu adalah memberkati setiap kehidupan kami. Hari ini kami belajar satu hal. Buat hidup kami mempunyai konsep yang benar, yaitu firman Tuhan. Kalau Alkitab mau memperkatakan hal yang baik, kami pun mau memperkatakan dalam diri kami hal yang baik. Seringkali medan pikiran kami selalu berkecamuk Tuhan Yesus. Tuhan, seringkali iblis selalu memberikan hal-hal yang tidak mungkin, selalu memberikan hal yang tidak pasti, selalu memberikan hal kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Tapi malam hari ini kami mau bilang iblis stop perbuatan. Kami mau bilang iblis berhenti di dalam nama Yesus. Engkau tidak punya hak untuk menghakimi. Engkau tidak punya hak untuk menuduh. Engkau tidak punya hak untuk membuat kami jatuh di dalam nama Yesus Kristus. Iblis dengar kau sudah kalah. Kita bilang bahwa iblis berada di bawah telapak kaki orang percaya. Kami mau menyatakan iblis pindah tempatmu. Engkau ada di bawah telapak kaki kami. Kami injak segala kuasa-Mu. Kami mau menyatakan kamu lihat Tuhan dalam hidup kami. Engkau pembela kami Tuhan. Selesai kami beribadah malam hari ini. Ada satu masalah, ada kehidupan yang harus kami hadapi. Detik ke depan nanti Tuhan Yesus. Biar kami mempraktekkan hidup kami di dalam Kristus Yesus. Kami percaya pada saat kami mempraktekkan itu, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Kita bilang kami lebih daripada Tuhan. Biarkan kemenangan itu nyata dalam kehidupan kami hari-hari yang kami lalui Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, orang-orang pilihan-Mu yang ada malam hari ini Tuhan. Berkati Pak Nafi Tupulu, berkati Ketua Muda Ronald di tempat ini, berkati Sandi, Pak Sandy, Pak Yesus, berkati Budi Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati teman-teman yang tidak hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak terkontaminasi dengan cara hidupnya, agar kami punya prinsip hidup di dalam Kristus, punya prinsip kekudusan di dalam Kristus Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, detik demi detik yang kami lalui ke depan ini Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan kami akan cara menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami akan melihat perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kepada sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Kristianto Ibrahim. Berkati para pengurus gereja di tempat ini, Bapak Una, juga Bapak Henry, Pak Naftali. Semuanya Tuhan, hamba tidak sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Jemaat di KPI Lemah, berkati Tuhan Yesus orang-orang mudanya, anak-anak sekolah minggunya, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Kiranya Tuhan melakukan segala perkara yang dahsyat dalam hidup mereka. Catat nama mereka Tuhan, agar mereka tidak pernah terhilang. Buat hidup mereka melihat setiap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Anda sudah menyelesaikan bagian tugas Anda, kiranya Engkau yang menyelesaikan tugas bagian dalam kehidupan kami lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Puji nama Tuhan. Hamba kembalikan segala hormat kemuliaan syukur hanya bagi nama Yesus. Dalam satu nama yang kita puji